Ustadz Salim, dalam masa pandemik seperti ini, hampir semua aspek kehidupan berubah, termasuk tradisi ritual kita di masjid. Sehingga ini sangat kita rasakan mempengaruhi kondisi rohani kita. Dan mohon pencerahan bagaimana kita bisa kembali mendapatkan kelezatan tersebut dalam peribadatan pada suasana pandemik yang serba membatasi. Baik. Ini mungkin bisa digabungkan juga Ustaz dengan pertanyaan kedua dari Pak Bayu Pramono tentang masalah hukum sholat berjamaah di masjid pada situasi pandemi saat ini. Yang lebih utama bagaimana, apakah lebih utama di rumah termasuk sholat Jumat atau sebaiknya bagaimana? Baik. Itu dulu Ustaz ya, nanti kami lanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik. Yang pertama, memang kondisi pandemi ini sekaligus ujian bagi ruhaniyah kita. Apakah kita selama ini di dalam melaksanakan syiar-syiar ibadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah mungkin kita masih kadang-kadang tercampur dengan riya, tercampur dengan sekedar khawatir di kata-katai kalau tidak berjamaah misalnya dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi tarbiyah tersendiri bagi kita, apakah sholat yang kita laksanakan selama pandemi ini, mungkin dengan keterbatasan tadi harus di rumah, dan lain sebagainya, apakah kemudian kita juga merasakan ya, ataupun memperjuangkan kehusyuan, memperjuangkan kesyahduan ibadah kita ini, sebagaimana kalau kita kemudian berada dalam kondisi normal. Jadi, apakah kita bisa seistiqomah ketika normal? Apakah kita bisa setepat waktu ketika normal? Ya, ini juga menjadi ujian-ujian bagi kita. Karena mungkin awal-awal masih semangat. Begitu lama, semakin lama pandemi, kita menjadi semakin lalai, semakin teledor, semakin tidak sesuai dengan waktu, ya, mepet-mepet sholatnya, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi ibadah kita, ya. Jadi bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam situasi tersebut. Yang jelas, ya, dalam situasi pandemi, yang harus kita lakukan dalam ibadah kita adalah semakin merasa membutuhkan Allah, semakin merasa perlu mendekat kepada Allah, semakin merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah, bahwa dalam situasi pandemi seperti ini kita makin perlu untuk memohon perlindungan Allah, mohon pertolongan Allah. Semakin banyak hajat-hajat kita kepada Allah yang perlu kita sampaikan di dalam ibadah-ibadah kita. Insya Allah dengan merasakan hal ini, kita tentu akan tetap menghargai dan menjadikan ibadah kita sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Yang kedua terkait fikihnya, bagaimanakah kemudian hukum bagi kita untuk misalnya sholat berjamaah di masjid atau berjumpa dalam kumpulan-kumpulan syiar. Yang pertama, kalau kita memiliki gejala-gejala yang mengarah kepada ciri-ciri terinfeksi, maka hukumnya untuk kita haram menghadiri sholat berjamaah di masjid itu. Jadi tegas, ya, para ulama menetapkan hukumnya haram bagi orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya berpenyakit untuk kemudian menghadiri syiar-syiar ibadah yang bersifat berjamaah. Karena ya dia bisa memberi bahaya, memadharatkan bagi yang lain. Jadi kalau ada ciri-ciri kita sedang mengalami penyakit ini, terjangkit penyakit ini, maka hukumnya haram. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain tentu ikhtiyat, harus berhati-hati bahwa barangkali kita adalah orang-orang yang tidak merasakan gejala, tetapi sebenarnya kita karier, kita bisa jadi adalah pembawa virus. Maka boleh hukumnya mubah untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan prosedur kesehatan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana hukumnya sholat yang berjamaahnya ada jarak? Ya, namanya kondisi darurat, tentu tubihul mahdzurat, menjadikan mubahnya sesuatu yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Ya, kita memang diperintahkan untuk merapatkan shaf, untuk merapikan dan meluruskan shaf. Tetapi itu kan dalam kondisi normal. Untuk menjaga madharat, kaidahnya adalah ya menutup pintu bahaya itu lebih didahulukan dari meraih keutamaan. Gitu ya. Jadi kalimat kaidahnya itu adalah mencegah madharat itu ya
lebih muqaddamun ala jalbil masalih, didahulukan daripada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadat itu lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kemaslahatannya adalah saf yang rapat dan rapi. Madharatnya adalah, mafsadatnya adalah kalau safnya rapat bisa menjadi klaster penularan. Maka kemudian diberi jarak. Ini tidak masalah. Jadi saya harap jangan lagi menjadi polemik ya rekan-rekan. Wah itu salat berjamaah kok safnya jarang-jarang begitu, itu nggak sah. Nggak ada ulama yang mengatakan tidak sah. Ya, ulama-ulama muktabar tidak ada yang mengatakan tidak sah. Karena ini adalah mengikut kepada kaidah ya. Kaidahnya tadi afdalnya rapat, tetapi mendahulukan mencegah madarat yaitu dengan memberi jarak. Nah, ada yang makruh untuk tindak pergi ke syiar-syiar, yaitu orang yang memiliki resiko. Karena tidak boleh membahayakan, tapi juga tidak boleh membahayakan diri sendiri. Contoh nyuwun sewu memiliki komorbid, memiliki risiko karena usia, karena penyakit tertentu, punya diabetes, punya tekanan darah tinggi, punya riwayat pernah kena kanker, dan lain sebagainya. Misalnya ini bisa menjadi sebuah hal yang dihukumi makruh untuk kemudian bergabung di dalam syiar-syiar yang bersifat jamaah. Jadi agama ini mengatur dengan sangat jelas yang demikian, mana yang lebih afdal. Kalau kita merasa sehat, tidak ada gangguan, kemudian juga kita tidak memiliki risiko ketika terpapar dan sebagainya, tentu sesudah itu kita memenuhi protokol kesehatan, monggo beribadah ke masjid itu afdal bagi kita. Demikian Allah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, tentang satu topik yang juga hangat akhir-akhir ini dan beberapa sudah tentu kita lihat bersama di media tentang pelaksanaan vaksin, Ustaz. Yeah. Pertanyaan dari Bapak Dino Yuda, Batiklat, bagaimana pendapat Ustaz tentang vaksin COVID yang saat ini secara bertahap sedang diberikan kepada masyarakat? Apakah kita sebagai seorang Muslim dan mukmin dapat menyempurnakan ikhtiar dengan vaksin COVID tersebut? Menambahkan di kami para pelayan publik atau pegawai yang lain masyarakat kemungkinan masuk di batch kedua. Tadi ada berita yang menyatakan demikian. Jadi beberapa sudah mulai pendataan. Jadi mohon arahan atau mohon nasihat bagi kami dengan mensikapi vaksin ini bagaimana? Ya. Bagian dari ikhtiar kita, bagian dari upaya-upaya bersama untuk menekan ya keadaan pandemi ini, diantaranya adalah melalui vaksin. Dan ya vaksin ini ikhtiar yang sudah kita pilih, dan kalau secara medis Badan POM sudah menyatakan keamanannya, kalau secara hukum fikih Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan kehalalannya, maka menjadi sebuah ikhtiar yang sangat penting untuk kita ambil bagian di dalamnya. Nah, termasuk mungkin rekan-rekan yang menjadi para pelayan publik yang banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan. Kemarin tenaga kesehatan sudah, mungkin sekarang akan diikuti dengan teman-teman pelayan publik yang punya intensitas mobilitas tinggi ya, seperti rekan-rekan di BPK, pemeriksaan keluar dan sebagainya. Tentu insya Allah ini menjadi ikhtiar penting untuk diambil, tentu dengan tetap disertai ikhtiar-ikhtiar yang lain. Jadi jangan merasa karena sudah divaksin lalu merasa aman lalu kendor di dalam prokes ya. Ini tidak betul. Jadi meskipun sudah divaksin, prokes tetap harus berjalan, prokes tetap harus dijaga ya. Bagian jadi kita sikapi vaksin ini sebagai bagian dari ikhtiar yang bukan hanya satu macam ikhtiar, tapi berbagai macam ikhtiar yang kita optimalkan semuanya untuk menjaga keselamatan diri dan sesama. Dan jangan dipikir menjaga diri, keselamatan diri dan sesama itu tidak berpahala, itu pahalanya besar sekali. Menghindarkan diri dan sesama dari madarat-madarat itu pahalanya besar sekali. Itu bagian dari jihad kita insya Allah. Demikian. Baik Ustaz, masih ada 2 pertanyaan di chatroom Zoom kita, dan bagi Bapak Ibu yang menyimak acara ini melalui YouTube, kami juga mempersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat yang ada di YouTube. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz Salim, ini mungkin mengenai pro kontra yang ada di masyarakat dan juga sikap terhadap pandemi saja.
ada beberapa dari kita yang sangat berhati-hati, aware terhadap protokol. Namun demikian, pertanyaan Pak Ahmad Ramdhani ini terhadap beliau-beliau atau saudara-saudara kita, rekan kita yang tidak menjaga protokol. Bagaimana kita bersikap kepada teman-teman kita atau mungkin sekeliling kita yang tidak mau menerapkan 3M terutama dalam beribadah dan beraktivitas sehari-hari. Baik, tugas kita menyampaikan, tugas kita memberikan nasihat sejauh kemampuan. Kalau sudah kita sampaikan informasi yang benar, ya prosedur-prosedur yang benar, tata cara yang benar kepada beliau-beliau dan menyampaikan berbagai hal yang menjadi fakta, ya, fakta dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya sejak awal menyampaikan ya, pandemi ini serius, COVID ini serius, bahwa mungkin ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan mereka, berkonspirasi dan lain sebagainya. Itu urusan mereka. Urusan kita adalah menjaga diri, keluarga, dan masyarakat kita. Jangan sampai kita yang jadi korban itu. Toh qadarullah wa masya fa'al, bahkan meskipun sudah menjaga sebaik-baiknya pun, masih bisa kena, masih bisa, bahkan saya kehilangan ayah saya sendiri. Maka ikhtiar-ikhtiar itu tidak akan sia-sia di sisi Allah. Ikhtiar-ikhtiar itu berpahala di sisi Allah. Ikhtiar-ikhtiar itu akan mendapatkan ganjaran yang sebaik-baiknya dari sisi Allah. Jadi ya namanya kena dan tidak kena itu qadar Allah. Jangan sampai kemudian mengatakan Allah yang jaga-jaga hati-hati juga pada kena, yang apa namanya yang suka sembarangan malah nggak kena. Ya yang hati-hati kemudian kena itu dapat pahala double. Pahala hati-hatinya menjaga prokes itu pahalanya besar, dan pahala kena kalau dia bersabar itu juga pahala besar. Sementara yang sembarangan dan tidak kena itu kehilangan dua pahala sekaligus dan berpeluang mendapat dosa kalau dia sebenarnya karier, dia membawa virus tapi dia tidak menyadari dan dia membahayakan orang lain. Jadi ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi kan sering ada yang membantah dengan kata-kata Allah yang hati-hati juga pada kena. Loh itu pahala double. Itu pahalanya mereka dapat double. Sementara yang sembarangan malah nggak kena. Nah, itu kehilangan pahala double, sudah gitu berpeluang berdosa karena bisa jadi membawa virus meskipun mereka tidak menyadarinya dan bisa membahayakan orang-orang yang memiliki resiko. Demikian. Baik. Mohon ditampilkan kembali rekan-rekan host untuk pertanyaan kelima. Ini mengenai hikmah yang kita petik tadi, banyak yang tentu di sela atau di antara keterbatasan dan banyak hal ujian COVID kita, banyak yang mensyukurinya, misalnya dari sisi waktu untuk keluarga cukup banyak, sehingga bagi para ayah ini disebutkan oleh Pak Agung M. Nur bisa menjadi imam di keluarganya, kemudian bisa semakin terjalin kedekatan dengan keluarga karena ada kesempatan kita untuk work from home misalnya, bekerja dari rumah, waktu untuk keluarga semakin banyak, termasuk semakin waspada untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Namun ini setelah setahun pandemi ada juga yang dirasakan, mungkin saya juga merasakan juga, seiring tuntutan kebutuhan, kondisi berubah dan mayoritas atau sebagian dari kita sudah mulai semakin acuh terhadap kondisi-kondisi dan hikmah yang tadi sebenarnya sudah kita petik. Mohon nasihat ini Ustaz, supaya hikmah ini bisa kita petik kembali seperti di awal, perasaan kita, semangat kita, dan kita bisa istiqomah bagaimana? Baik, ya tentu keadaan ini menurut perspektif orang Barat bisa bikin desperate, ya, bisa betul-betul membuat kita stressful. Tetapi saya kira memang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita berubah gaya hidup. Ini penting untuk kita terus menjaga kesadaran tentang hal ini. Ya, kita menyesuaikan dengan perubahan ini dengan sikap-sikap positif. Keberadaan kita di rumah, ya, memang ya betul-betul menambah stres juga bagi orang tua, misalnya dengan mendampingi anak-anak belajar dari rumah, yang kadang-kadang tentu justru menjadi tambahan beban gitu ya. Tapi itu kita sadari sebagai betul-betul tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, membimbing mereka. Ya di dalamnya ada pahala dan tanggung jawab yang kelak akan ditanyakan oleh Allah. Demikian pula dalam kondisi kesulitan-kesulitan ya yang ada di sekitar kita, tentu ini menjadi ujian kepedulian kita untuk tetangga-tetangga kita dan sebagainya. Nah, memang diperlukan durability ya, daya tahan untuk menghadapi ujian-ujian ini, dan alhamdulillah ala kulli hal kita ini dipilih oleh Allah untuk mengalami masa pandemi seperti ini yang mungkin ada sebelumnya sudah 100 tahun yang lalu
di Spanish flu tahun 1920-an gitu ya. Artinya Allah mengistimewakan kita dengan ujian di pandemi, dan Allah mengistimewakan kita dengan keadaan Indonesia yang kondisi pandeminya cukup lebih kompleks ya, karena kebijakan-kebijakan yang kemudian berubah-ubah sehingga angka pandemi ini sulit untuk kemudian dilandaikan grafiknya, tidak seperti beberapa negara yang lain. Itu justru tentu secara pribadi bukan secara sebagai sebuah negara dan pemerintahan, kita justru kemudian harus mengambil hikmah sebesar-besarnya bahwa ini kesempatan Allah mentarbiyah kita untuk berbagai hal, dibiasakan hal-hal yang baik selama waktu yang cukup panjang. Semakin panjang pembiasaan pada hal-hal baik, akan semakin bertahan pada diri kita. Kalau kita cuma dibiasakan prokes 1 bulan, itu mungkin dalam 3 bulan dia hilang, gitu ya. Tapi kalau kita sudah setahun ini terbiasa prokes, gitu ya, maka insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan baru di waktu-waktu yang akan datang yang semakin menjadi gaya hidup sehat kita. Mudah-mudahan demikian. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada Bapak Ibu peserta kajal yang ada di ruang Zoom meeting, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustaz Salim? Kita masih ada waktu beberapa menit. Baik. Oke. Ini ada lagi pertanyaan Ustaz dari Pak Nur Huda. Ustaz, saya ingin menanyakan, ayah kami juga wafat dalam kondisi COVID ini. Sebelumnya, beliau telah mewasiati kami agar dikuburkan di kampung, namun karena kondisi yang saat ini terjadi, almarhum dimakamkan tidak sesuai dengan amanah beliau. Ya. Bagaimana sikap atau mungkin apa yang harus dilakukan oleh keluarga, oleh beliau ini menghadapi kondisi terkait dari amanah almarhum? Baik. Yang pertama, yang dimaksud wasiat orang tua yang akan meninggal kepada ahli waris itu ada 3. 1, wasiat yang wajib dilaksanakan. Wasiat yang wajib dilaksanakan adalah yang meliputi perintah-perintah melaksanakan amal soleh, perintah-perintah melaksanakan ibadah, perintah melaksanakan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Nah, itu wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Yang kedua, atau dia berupa amanah-amanah, misalnya membayar hutang atau menyampaikan titipan infak atau wakaf dan sebagainya. Ini yang wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah wasiat yang tidak wajib dilaksanakan. Boleh dilaksanakan, tidak pun tidak mengapa. Termasuk dalam hal ini adalah wasiat tentang di mana dikuburkan dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang mubah untuk dilakukan, tetapi tidak dilakukan pun tidak mengapa. Apalagi kalau kemudian terkait dengan kondisi pandemi COVID, di mana penguburan pun prosesnya harus melalui prosedur-prosedur yang kita tidak bisa mengatur di luar jangkauan kita untuk kemudian mengintervensi. Ini tentu adalah hal yang kemudian tidak wajib untuk dilakukan. Ini boleh dilakukan kalau memungkinkan, tetapi kalaupun tidak, dia tidak dosa. Dia tidak menjadi dosa bagi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan wasiat tersebut. Yang ketiga, ada wasiat yang haram dilakukan. Wasiat yang haram dilakukan kalau itu wasiat berupa kemaksiatan dan kesia-siaan, berupa dosa dan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Itu tidak boleh dilaksanakan. Misalnya diberi wasiat oleh Bapak, nanti kalau saya mati tolong dimandikan dengan bir, dimandikan dengan khamr, atau bentuk yang tidak se-ekstrim itu tentu saja, tetapi berupa kemaksiatan, berupa dosa, maka itu ya malah haram dilakukan. Jadi wasiat pun ada 3 bentuk, ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang haram dilakukan. Demikian. Baik, kembali kami tawarkan kepada Bapak Ibu yang berada di meeting. Mohon maaf tadi belum sempat di-open mic-nya. Kalau ada yang jazakumullah khairan, nawaikum. Monggo. Di sini aja enggak Bapak? Sama sini. Anjing, Masya Allah. Baik, tidak ada yang bertanya langsung. Mungkin ini kami bacakan pertanyaan terakhir Ustaz yang ada di chatroom.
Ini beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Kalau tidak salah sudah kita lalui H-60-nya beberapa hari yang lalu ketika kita masuk 1 Rajab. Dan kemudian mohon nasihat dari Ustadz bagaimana dalam kondisi pandemik ini agar kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dalam menghadapi Ramadan. Kami persilakan Ustadz. Mohon maaf Ustadz masih mute. Pertanyaan terakhir, insya Allah. Jadi yang pertama, kita akan segera menyongsong Ramadan. Pertama, mari kita siapkan perbekalan kita untuk menghadapi Ramadan. Bekalnya yang pertama tentu bekal ruhaniyah. Kita masih akan menghadapi pandemi Ramadan dalam kondisi pandemi, jadi tetap penting untuk mempersiapkan ruhani kita untuk melaksanakan berbagai amaliyah ibadah bulan Ramadan, memanfaatkan kesempatan sebesar-besarnya, tentu dengan kondisi-kondisi yang terbatas. Yang kedua, persiapan ilmiah, persiapan sakofiyah. Ayo kita kembali membuka-buka fikih Ramadan kita membaca-baca lagi berbagai hal yang terkait dengan ibadah puasa, qiyamul lail, Ramadan berupa tarawih, dan juga amalan-amalan ibadah lain yang bisa kita tunaikan selama bulan Ramadan. Yang kemudian yang ketiga adalah persiapan program. Mari kita susun program-program ibadah Ramadan kita, target-targetnya, supaya kemudian kita optimal. Karena kalau tidak punya target, biasanya kita lemah. Ya awal-awal bulan semangat, di pertengahan semakin kendor, nanti akhir-akhir sudah blong gitu ya. Jangan sampai. Jadi kita tetap perlu punya target harian, target pekanan, target sebulan, apa saja yang harus kita capai dalam soal ibadah sholat kita, sedekah kita, tilawah Quran kita, ya, puasa kita, ya, khidmah kita untuk memberikan takjil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan menyusun program Ramadan kita optimal. Baik, alhamdulillah. Tadi seluruh pertanyaan sudah kita diskusikan bersama. Jika nanti Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya bisa menitipkan melalui nomor panitia atau langsung japri di DM Instagram Ustadz ya. Bisa add di Instagram beliau. Kemudian untuk menutup kajian kita, mohon berkenan Ustadz Salim memimpin doa agar kita semua khususnya keluarga besar BPK selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kesehatan dari Allah di tengah situasi ujian yang sekarang sedang kita alami. Kami persilahkan Ustaz Salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu ikafi umazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah kita selesaikan agenda kajian kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz Salim Filah kami menyampaikan terima kasih atas sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan kepada staf keluarga dan juga kepada keluarga besar BPK. Kepada Bapak Ibu jamaah seluruh pejabat struktural JPT Madya, JPT Pratama, Bapak Ibu pejabat fungsional dan juga seluruh keluarga besar BPK, kami selaku panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian baik di Zoom meeting ini maupun dari live stream YouTube. Insya Allah kita akan berjumpa lagi
pekan kedua atau pekan ketiga bulan Maret bulan depan. Dan sekali lagi kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dari MBH Perwakilan, seluruh pengurus, apabila berkenan berkolaborasi untuk melaksanakan kajian online, dapat menghubungi kami di nomor Masjid Baitul Hasib 0852 14 kali 1947. Sekali lagi 0852 14 kali 1947. Nomor tersebut juga sudah kami sampaikan tadi di file yang sudah dikirimkan oleh rekan-rekan panitia di chatroom dan juga sebagaimana yang tertera di screen yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam menjalankan tugas keseharian. Semoga sekali lagi kita senantiasa dijaga Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kita semuanya dengan penuh tanggung jawab dan selalu menjaga nilai-nilai dasar BPK, senantiasa menjadi insan BPK yang berintegritas, independen dan juga profesional. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.